Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu yang enak dan pastinya bikin nagih banget untuk buka puasa. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong, kemudian potong-potong, boleh dikupas dulu ya teman-teman kalau teman-teman mau ya. Di sini aku nggak kupas. Oh ya, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Left, pisau yang full stainless super tajam dan pastinya bagus ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak ya teman-teman. Kemudian masukkan terongnya dan kita akan proses sampai matang ya. Untuk wajan yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget. Oke, setelah terongnya matang, kita boleh angkat dan sisihkan dulu ya. Ini sudah empuk dan aromanya tuh wangi. Kemudian iris-iris kasar, ada bawang merah 5 siung. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung aja, sama diiris kasar aja ya teman-teman. Lanjut, ini ada cabai merah, aku pakai 2 buah aja. Lalu untuk cabai rawitnya 3 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah ya. Di sini sedang-sedang aja, nggak perlu terlalu pedas. Lanjut masukkan kemiri 4 butir. Kemudian bumbu yang udah kita iris kasar tadi ditumis sama sedikit banget minyak ya, atau boleh disangrai aja kalau misalnya teman-teman lagi hemat minyak ya. Setelah harum, kita boleh angkat dan sisihkan bumbunya. Kita masukkan ke dalam cobek. Tambahkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh aja. Lalu diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau males ngulek boleh pakai blender atau chopper ya. Di sini karena bumbunya cuma dikit tak ulek aja deh. Sambil olahraga ya tangannya biar nggak kaku semuanya. Oke, ini udah siap. Udah lumayan halus. Sekarang tambahkan air panas atau boleh pakai air hangat yang udah mateng ya teman-teman. Karena ini nanti udah nggak ada proses lagi. Nggak ada proses masak maksudnya, jadi harus pakai air yang udah mateng ya. Boleh air panas, boleh air hangat. Lalu diratakan. Untuk airnya sesuaikan dengan selera. Misalnya teman-teman suka banyak kuahnya boleh ditambah ya. Aku pakai segini aja cukup. Kemudian masukkan terong dan kita becek-becek. Ini boleh ditambahkan tempe goreng atau tahu goreng ya, super mantul banget. Terong sambal kemiri yang enak banget, siap untuk disajikan. Sangat simple, tapi ini tuh benar-benar menggugah selera ya. Olahan terong emang selalu menggoda. Oke, kita akan beralih ke menu berikutnya. Untuk lauknya, di sini aku pengen bikin lauk favorit anak-anak aku. Kira-kira ada apa? Ikutin videonya ya. Nah, ini dia bahan selanjutnya, ada paru sapi. Kalau teman-teman nggak suka paru sapi, boleh diganti bahan lain, misalnya kayak hati sapi juga boleh, pakai daging juga boleh ya. Oke, kita potong-potong kasar aja. Lanjut, kita rebus atau diungkep gitu ya teman-teman bersama dengan daun salam 4 lembar untuk menghilangkan aroma nggak enaknya itu atau aroma amis. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh,
Dan ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 3 siung. Lalu tambahkan air ya, cukupnya aja. Gak perlu banyak-banyak karena parunya juga cuman dikit ya, cuman setengah kilo aja. Aduk merata dan kita akan ungkep sampai empuk ya. Boleh ditutup pancinya. Dan kita akan ungkep sampai bumbunya meresap. Ini dia hasilnya. Setelah diungkep, kita boleh potong-potong si parunya ya. Untuk ukurannya sih bebas, boleh kecil banget, boleh sedang ya, sesuaikan aja. Di sini aku potongnya segini-segini aja. Gak terlalu gede, gak terlalu kecil juga ya teman-teman. Yang penting bisa untuk lauk anak-anak. Oke, kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini biar lebih menarik ya. Pastinya anak-anak bakal lebih semangat puasanya ya. Kalau dibikinin menu buka puasa yang menarik. Oke, kita lakukan sampai selesai. Hasilnya lumayan banyak banget ya. Oke, kita akan pecahkan telur. Di sini aku pakai 2 butir. Mungkin terlihat banyak, tapi nggak masalah. Nanti sisanya bisa kita dadar ya. Tambahkan sedikit garam, lalu kocok lepas. Untuk pengecoknya, di sini aku pakai dari ID Labs juga ya teman-teman. Ini satu set, ada spatula, ada pengocok seperti ini, ada macam-macam deh isinya, ada capitan juga. Lanjut, parunya kita guyur-guyur pakai telur ya, sampai merata. Setelah itu panaskan minyak dan kita akan goreng sate parunya sampai matang ya. Untuk lapisan telurnya biar tebal, teman-teman bisa celupkan 2 atau 3 kali ya teman-teman. Jadi caranya ini digoreng sebentar, lalu celupin lagi ke telur, lalu goreng lagi ya. Atau sekali celup juga boleh, sesuaikan aja dengan selera deh. Yang pasti ini hasilnya bakal enak banget dan super gurih ya. Sate paru goreng yang enak siap untuk diangkat dan disajikan bersama menu yang pertama tadi ya teman-teman. Asli super simple, tapi ini tuh favorit anak-anak banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.